Kita ambil contoh Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat hadisnya itu begini, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi. Contoh orang-orang yang puasa tapi tidak bernilai, sia-sia. Jadi dia berpuasa cuma tak membatalkan puasanya. Hanya saja perbuatannya itu bernilai, tidak memberikan dampak pahala kepada puasanya, tak ada nilai. Kita ambil contoh misalkan orang yang berpuasa bulan suci Ramadan tapi dia tak niat. Dia puasa siang hari dia puasa, tapi malam tadi sebelum subuh dia tak niat. Mazhab Syafi'i mengatakan orang yang tak berniat itu tak sah puasanya. Tapi kalau dia melakukan puasanya, dia tak ada nilai puasanya. Bahkan dikategorikan tak sah. Ada orang yang berpuasa Ramadan tapi dia tak sholat. Tak sholat. Ada orang yang berpuasa Ramadan tapi kerjaannya cuma tidur saja. Maka sehingga mohon maaf, kategori hadis itu naumatus sha'im ibadatun, itu hadisnya lemah banget. Lemah sekali. Hadis itu lemah sekali. Oleh para ulama, kita ambil misalkan pakar hadis Indonesia itu Ali Mustafa Ya'qub itu mengatakan dalam tulisan beliau itu salah satu hadis yang bermasalah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adapun judul kita subuh hari ini insyaallah yang tertulis orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda pendapat di kalangan ulama tentang orang-orang yang merugi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang merugi ada di dua tempat. Yang pertama ada di dalam Al-Quran, kemudian juga ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan orang-orang yang merugi, di dalam hadisnya merujuk kepada perilaku-perilaku yang memang tak sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam. Yang paling besar dari sekian banyak hadis Nabi, perilaku-perilaku orang yang merugi tersebut lebih tepatnya adalah perilaku yang zalim kepada manusia. Dari sekian banyak hadis, salah satu contoh misalkan adalah hadis tentang ghibah. Itu adalah perbuatan zalim. Kemudian bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengisyaratkan sebagai muflis, orang yang bangkrut atau muflis, dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi. Begitu juga dalam pandangan Imam Al-Ghazali juga mengatakan orang yang merugi itu adalah lebih banyak mengatasnamakan perbuatan yang kemudian mereka lakukan di dunia tapi kemudian tidak berdampak pada akhirat mereka. Artinya perbuatan-perbuatan mereka selama mereka di dunia itu tidak memberikan faidah atau tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Tapi justru yang tadi amal perbuatan yang telah mereka lakukan sebagai nilai ibadah menurut mereka, justru kelak di akhirat itu akan berpindah tangan dari satu tangan ke tangan yang lain. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang memang di dalam hadis Nabi itu disebutkan sebagai perbuatan yang zalim, adalah bagian daripada perbuatan yang paling merugi yang dilakukan oleh manusia ketika mereka berada di dunia. Pagi ini kita coba mengkaji satu hadis yang kemudian nanti akan kita coba dengan hadis-hadis yang lain. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqadish lisyatil jalha minasyatil qarna. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hingga suatu hari nanti kalian diperintahkan untuk menunaikan hak-hak. Ini yang harus kita ingat bersama. Diperintahkan menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya pada hari kiamat. Ini isyarat daripada hadis. Hingga kambing yang tidak bertanduk diberikan haknya atau diberi haknya dari kambing yang bertanduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.
Dan kemudian hadis ini diperkuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Diperkuat dengan hadisnya adalah atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa manusia yang bangkrut? Yang bangkrut inilah yang kemudian di dalam hadis Nabi ini disebut sebagai orang yang merugi. Atadruna manil muflis? Qalu al-muflis fina man la dirhamalah. Kata para sahabat ketika Nabi sedang asik berbincang dengan para sahabat duduk. Kemudian ini sebuah kebiasaan Nabi ketika duduk dengan para sahabat dengan gaya halakat, dengan gaya duduk seperti ini tapi duduk di atas lantai. Nabi selalu memperingatkan dan memberikan nasihat kepada para sahabat. Satu cerita yang sangat unik itu ketika Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal duduk di hadapan Nabi, itu Nabi selalu cerita. Jadi cara Nabi bercerita dengan para sahabat itu seakan-akan menunjukkan kedekatan Nabi. Jadi kenapa para sahabat itu mudah menangkap apa yang disampaikan oleh Nabi? Karena Nabi menyampaikan sesuatu kepada para sahabat itu seolah-olah lawan bicaranya adalah orang yang memang mengerti apa yang dia sampaikan. Atau seolah-olah Nabi berbicara dengan bahasa orang yang mendengarkan. Nah, itu kelebihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara dengan orang tua dia beda karakternya, berbicara dengan pemuda dia berbeda bahasanya, bicara dengan anak-anak dia lain lagi bahasanya. Sehingga Nabi begitu indah. Seperti satu hadis itu dalam riwayat yang lain tapi dianggap dhaif hadis ini. Ketika Nabi keluar di hari Lebaran Fitri itu, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Id. Ketika Nabi ketemu dengan seorang anak, ya bunai. Kata Nabi dengan menggunakan bahasa ya bunayya ketika dia bertemu dengan anak kecil. Tapi ketika Nabi bertemu dengan para sahabat yang muda-muda, bukan yang tua-tua, yang muda-muda, itu Nabi menggunakan bahasanya dua. Kalau tidak syab, gulam. Ya gulam atau ya syab kata Nabi. Hei anak muda, hei bro kata Nabi. Itu gaya bahasa Nabi yang santai. Ketika Nabi bertemu dengan anak muda. Tapi ketika Nabi berbicara dengan orang yang sama, kadang Nabi panggil ya Aba Hurairah, ya Abahir kata Nabi. Nabi memanggil mereka dengan bahasa nama karena ingin menunjukkan kedekatan Nabi dengan para sahabat. Kemudian kata Nabi, qalu al-muflis, kata para sahabat, qalu al-muflis fina la dirhamalah. Orang yang bangkrut itu, kata para sahabat, di antara kami itu adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham. Artinya orang miskin. Orang tak mampulah, yang tak punya uang. Dirham di sini diibaratkan sebagai dunia, harta, la dirhamalah, duit yang tak memiliki uang, kata para sahabat. Kemudian wala mata. Arti wala mata di sini tak juga ada yang bisa kami nikmati dari hal-hal yang sifatnya materi. Kata para sahabat, orang yang tidak memiliki atau memiliki kekurangan materi, itu yang disebut dengan bangkrut. Kalau kita pahamnya bangkrut itu adalah orang punya harta tiba-tiba kemudian jatuh miskin mendadak, itu namanya bangkrut tuh. Atau ada orang kemudian punya bisnis, terbakar tokonya, tiba-tiba langsung tak punya duit. Itu artinya bangkrut gitu dia. Atau memang yang mereka tidak memiliki sedikit materi, tidak memiliki banyak materi atau sedikit materi yang mereka miliki. Kemudian kata Nabi, faqala innal muflis min ummati, orang yang bangkrut dari golonganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumal qiyamah, ketika dia datang di hari kiamat, ya'ti bi salatin, ya'ti bi siyamin, ya'ti bi zakatin. Dia datang dengan pahala puasa, dia datang dengan pahala zakat, dia datang dengan pahala solat, dia datang dengan pahala sedekah. Banyak pahala yang dia datang, yang dia miliki selama hidupnya di dunia. Dia datang kepada Allah dengan membawa pahala-pahala tersebut. Tapi kemudian kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadza
wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi. Kemudian kata Nabi, tapi orang-orang tadi, pahala-pahalanya tadi diberikan kepada orang yang lain. Diberikan kepada si A, diberikan kepada si B, diberikan kepada si C. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini kok diberikan pahala orang tadi kepada orang lain? Ternyata ada satu perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut ketika di dunia, dan ketika di akhirat Allah tidak mau menagih pahala itu, tapi justru pahala-pahala tersebut diberikan kepada orang yang mereka zalimi, yang mereka sakiti. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabnya, Sahih Muslim. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu yang datang dengan pahala yang segudang, tapi semua diberikan kepada orang lain. Fayu'ti min hasanatihi, kata Nabi. Kemudian diberikan kebaikan pahala dia tadi kepada orang yang dia zalimi, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang pernah mereka perbuat ketika di dunia. Pertanyaan pertama adalah, kalau orang yang menzalimi tadi, minta maaf kepada orang yang dizalimi, berlakukah hadis ini? Berlakukah hadis ini? Ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling kuat dari sekian banyak pandangan para ulama, ketika mereka menzalimi orang lain dan dia datang berani meminta maaf, dan orang tersebut khali an zulmihi, ikhlas, sudah merelakan perbuatan itu, maka tak berlaku. Dia datang dengan pahalanya, bahkan dia datang dengan keberaniannya, dengan pahala meminta maaf. Jadi sebenarnya orang yang datang minta maaf itu sangat dihargai oleh Allah. Sangat dihargai oleh Allah. Dia punya salah kepada orang lain, dia datang minta maaf. Oh, itu sangat dihargai dan dihormati oleh Allah, dan bahkan dimuliakan. Tapi yang paling tinggi lagi, dia yang dizalimi, kemudian dia yang datang minta maaf. Minta maaf itu lebih tinggi lagi, karena tingkatannya berbeda. Tak berlaku. Tapi sebagian kalangan ulama yang lain mengatakan berlaku sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari pandangan para ulama, yang dimaksud dengan hadis tersebut berlaku bagi mereka yang pernah menzalimi manusia, yang melakukan perbuatan-perbuatan menyakiti hati orang lain, tapi mereka kemudian tidak tahu. Yang kedua, tidak mau tahu. Yang ketiga, mereka tidak meminta maaf. Jadi Bapak Ibu yang punya urusan di dunia, selesaikan. Baik hutang piutang, baik yang suka mencibir orang lain, baik yang suka menyakiti hati orang lain, baik menyakiti secara fisik atau non fisik, datang minta maaf. Aku dulu pernah menggibah dirimu, Pak. Sampaikan. Kalau orang sudah meninggal, cari keluarganya. Sampaikan kepada keluarganya bahwa kami pernah berbuat dosa kepada si A, berbuat zalim kepada si A. Minta maaf. Tapi yang paling penting lagi, ketika orang yang kemudian yang pernah kita zalimi kemudian sudah meninggal dunia, maka yang paling pertama yang dilakukan, kata Syekh Abu Darda, kata beliau itu, yang paling penting untuk dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Syekh Ramadan Al-Buti itu, manusia tak mungkin terlepas daripada menyakiti hati manusia yang lain. Itu sulit melepas perbuatan itu. Mesti ada, meskipun tidak sering, tapi mesti ada manusia menyakiti orang lain. Maka datang minta maaf. Dan itu diperbaiki oleh, kata Syekh Ramadan Al-Buti, baik. Sangat baik sekali. Nah, baik. Kemudian mereka yang datang, kata Nabi, itu yang disebut dengan muflis. Itu yang kemudian disebut dengan muflis, bangkrut. Orang-orang yang kemudian tidak memiliki harta atau pahala. Kata Allah, urusan dunia selesaikan di dunia. Tapi kelak ketika tidak selesai di dunia, maka di akhirat semua kebaikan-kebaikan itulah yang akan dipertanggungjawabkan kemudian di akhirat. Sama seperti hadis yang tadi di awal kita bacakan.
Ibaratnya bahkan kambing saja yang tak bertanduk kelak akan mendapatkan tanduk dari kambing yang bertanduk. Ini sebenarnya isyarat. Isyarat. Artinya apa? Orang yang memakan haknya orang lain. Ini kita ambil contoh. Bapak ibu makan, mohon maaf, bukan bapak ibu, orang lain gitu ya. Memakan harta orang lain tanpa izin orang lain, meskipun hanya 100 rupiah, maka kelak di akhirat itu dipertanggungjawabkan. Dan mereka akan datang menuntut hak tersebut. Kita ambil contoh yang paling sederhana lagi. Bapak ibu pernah pakai sendal orang lain tanpa izin orang tersebut, maka kelak mereka akan menuntut hak mereka yang bapak ibu pakai tanpa izin itu akan diberikan kepada mereka yang berhak menerima hak mereka. Jadi hal ini sederhana, tapi kesederhanaan ini kata Nabi berpengaruh pada amal ibadah kita. Kita pernah pakai pulpen orang misalkan tanpa izin orang tersebut, dan itu haknya orang itu yang kemudian kita pakai, harus kita kembalikan. 100 rupiah daripada haknya fakir miskin kita makan, nanti di akhirat akan dikembalikan. Akan diminta, bukan hanya diminta pertanggungjawaban, akan wajib kita mengembalikan hak tersebut. Maka kalimatnya la tu'addunnal huquqa, kalimatnya menggunakan kalimat penekanan yang sangat kuat di dalam hadis tersebut. La tu'addunnal huquqa, hak-hak itu nanti akan terpenuhi di akhirat. Jadi apapun, misal yang lain adalah contohnya amanah. Amanah yang paling sederhana itu ketika kita punya anak, kita punya amanah, kita punya janji pada Allah untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak, terutama pendidikan agama. Kelak di akhirat dituntut. Bapakku tak pernah, ini hadis sahih, bapakku tak pernah mengajarkan aku ngaji, bapakku tak pernah mengajarkan aku salat. Di akhirat dituntut. Apa bentuk tuntutannya? Dia mengadu kepada Allah. Nanti Allah yang bertanya, betul tak perbuatan tersebut? Kalau betul perbuatan tersebut, mohon maaf, dicek tuh. Yang tadinya anaknya diangkat, kemudian bapak yang diturunkan. Anaknya diangkat ke surga, anaknya kemudian anaknya diangkat ke surga, bapaknya kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Bergilir, berganti. Tapi dan itu tidak berlaku ketika seorang bapak dan ibu memberikan pendidikan atau menunaikan amanah dia kepada anaknya. Tapi kemudian memang anaknya yang tidak mau diberikan pendidikan yang terbaik, itu terlepas daripada tanggung jawab. Artinya Bapak Ibu, hak-hak orang lain yang ada kepada kita itu nanti kelak di akhirat akan dituntut, yang wajib kita penuhi. Bayangkan hak tersebut tidak hanya dipenuhi, harus dipenuhi di dunia. Ketika tidak terpenuhi di dunia, kelak dituntut di akhirat. Bahkan pengibaratannya sebagai seekor tanduk kambing, yang kelak dan kambing yang tak bertanduk akan menuntut kepada kambing yang bertanduk. Dan nanti kambing yang bertanduk itu akan memberikan tanduknya kepada kambing yang tak bertanduk. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, fayu'ti min hasanatihi, kata Nabi, kemudian diberikan. Kadang-kadang kita memahami hadis ini, itu paham, tapi agak sulit untuk dipraktekkan nampaknya. Kenapa begitu? Karena terlalu kita menganggap hadis ini remeh dan sepele saja. Bahkan kata Nabi melanjutkan hadis tersebut, fa in faniyat min hasanati, kalau habis sudah semua kebaikan orang yang tadi menzolimi orang lain tadi, atau si penzolim tadi sudah habis semua perbuatannya, sudah habis semua amal solehnya, apa kata Nabi? Qabla an yuqda alaihi ukhidha min khatayahu, diambilkan dari dosa-dosa orang yang kita zalimi tadi, fahumila alaihi, diberikan kepada orang-orang yang kita jadi kejelekan orang-orang yang kita zalimi tadi diambil, diberikan kepada kita yang menzalimi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pernah si A atau si B pernah menzalimi orang lain, nanti kelak kalau sudah habis kebaikan kita dan belum mampu menutupi dosa atau zalim yang kita buat kepada orang lain, maka kelak
kesalahan-kesalahan orang yang kita zalimi diberikan kepada pundak kita. Kita yang tanggung. Jadi kita habis semua, Pak. Amal ibadah kita habis, pahala kita habis. Ibarat dia punya pahala segunung, tak tersisa. Justru menambah lubang. Jadi gunung tadi dipotong, dipindahkan ke yang lain, sampai kemudian sudah datar. Ketika sudah datar, otomatis sudah tidak ada lagi hasanatnya, kebaikannya. Maka kemudian digali lagi. Digali itu untuk apa? Jadi dianggap sebagai sebuah sayyiat, kejelekan orang lain yang kemudian diberikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini menunjukkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita orang yang merugi kelak di akhirat. Orang yang merugi kelak di akhirat. Ternyata orang yang merugi kelak di akhirat ini adalah orang-orang yang ternyata amal ibadahnya itu berpindah tangan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ada amal-amal perbuatan kita yang itu kemudian hancur, habis, faniat, tidak tersisa. Bahkan ada amal-amal perbuatan kita yang memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada orang yang merugi. Jadi begini, kita ambil contoh Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat hadisnya itu begini, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi. Contoh orang-orang yang puasa tapi tidak bernilai, sia-sia. Jadi dia berpuasa cuma tak membatalkan puasanya. Hanya saja perbuatannya itu bernilai, tidak memberikan dampak pahala kepada puasanya. Tak ada nilai. Kita ambil contoh misalkan orang yang berpuasa bulan suci Ramadan, tapi dia tak niat. Dia puasa dia, siang hari dia puasa. Tapi malam tadi sebelum subuh dia tak niat. Mazhab Syafi'i mengatakan orang yang tak berniat itu tak sah puasanya. Tapi kalau dia melakukan puasanya, dia tak ada nilai puasanya. Bahkan dikategorikan tak sah. Ada orang yang berpuasa Ramadan tapi dia tak sholat. Tak sholat. Ada orang yang berpuasa Ramadan tapi kerjaannya cuma tidur saja. Maka sehingga mohon maaf, kategori hadis itu naumatus sha'im ibadatun, itu hadisnya lemah banget. Lemah sekali. Hadis itu lemah sekali. Oleh para ulama, kita ambil misalkan pakar hadis Indonesia itu Ali Mustafa Ya'qub itu mengatakan dalam tulisan beliau itu salah satu hadis yang bermasalah. Naumatus sha'im ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu beribadah, itu hadisnya bermasalah. Sehingga perbuatan-perbuatan seperti itu tidak bernilai. Orang yang berpuasa tapi masih berantem. Orang yang berpuasa masih menyakiti hati orang tua. Orang yang berpuasa masih menyakiti hati orang lain. Jadi masih banyak perbuatan-perbuatan. Orang yang berpuasa tapi bermaksiat. Emang dia berpuasa tapi dia bermaksiat. Itu tak ada nilai. Nah, yang seperti ini yang disebut. Tetapi ada yang lebih parah daripada itu. Habis terbakar. Perbuatan-perbuatan mereka habis terbakar, bagian daripada mereka yang merugi. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang memang mereka beramal saleh, ternyata amal soleh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya di dalam Al-Qur'an, habitat a'maluhum. Habis terbakar, hangus. Siapa mereka? Orang-orang yang amal perbuatan mereka hangus terbakar. Yang pertama, orang-orang yang kemudian melakukan ibadah, tapi kemudian ibadah yang mereka lakukan mereka buat-buat sendiri. Jadi ada orang-orang yang melakukan perbuatan amal ibadah tanpa tuntunan. Orang-orang yang melakukan ibadah tanpa tuntunan. Kita ambil contoh. Apa contohnya mereka yang melakukan ibadah tanpa tuntunan? Yang paling nampak oleh kita saat ini adalah man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Itu kalau ada yang mengamalkan hadis ini, itu hadisnya palsu. Dan itu berbahaya, tak bernilai. Bahkan, mohon maaf, perbuatan-perbuatan yang berbahagia yang seperti apa yang mereka lakukan? Hadis ini dhaif. Maaf, sebagian ulama mengatakan palsu. Bahkan saya mengikuti perkataan tersebut, maudhu'. Hadis ini palsu. Ada orang yang mengamalkan, ada. Dan ini yang kemudian disebut oleh Nabi. Orang-orang yang kemudian mengamalkan sesuatu yang memang tidak ada landasannya. Dan ini berbahaya. Kita ambil contoh yang lain adalah perbuatan-perbuatan yang mubah tapi kemudian menjadi haram.
Perbuatan-perbuatan yang mubah yang kemudian menjadi haram. Tradisi-tradisi yang kemudian dimubahkan, diperboleh, tapi menjadi haram ketika melanggar syariat agama. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada amal perbuatan yang kemudian hangus, habis sia-sia. Bagian daripada orang yang merugi. Bagian daripada orang yang merugi. Siapa mereka? Mereka yang 70 tahun umur hidupnya beribadah rajin sholatnya ke masjid, tapi tiba-tiba percaya sama dukun. Habis pak. Cuma sekali dia ke dukun. Sekali cuman ke dukun, tapi habis. Bahkan dalam hadis Nabi itu, Nabi kental dengan hadis ini. Kata Nabi, man ata kahin fatasaddaqa bima qala faqad kafara. Orang datang ke tukang dukun, percaya dengan perkataan dukun tadi, habis, kafir, kata Nabi. Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Faqad kafar, artinya diisyaratkan sebagai orang yang kemudian habis amal ibadahnya, Pak. Bayangkan, orang dianggap sebagai yang percaya dengan dukun. Mohon maaf Bapak Ibu, perbuatan membedakan antara dukun, orang pintar, itu sebenarnya kita sudah paham. Kita sudah paham sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena memang takjub dengan perbuatan dukun tersebut, itu kita bisa saja mengatakan, oh dukun tersebut rajin kok sholatnya. Dukun rajin sholatnya banyak. Banyak jin-jin itu juga banyak yang sholat itu. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang sederhana tapi menggugurkan. Bahkan di Riau ini kami pernah masuk salah satu tempat itu. Mereka Muslim bersyahadat. Mereka sholat, tapi mereka punya pemahaman yang lain. Artinya mereka punya agama yang lain. Dan itu ternyata mereka masih menyembah, ada yang masih membuat sesajenan untuk pohon. Kemudian masih juga buat untuk laut, untuk sungai. Jadi ada namanya setan sungai itu, setan sungai, kemudian setan pohon. Dan itu masih kita dapatkan 2 tahun yang lalu kami sampai ke tempat tersebut. Dan tak jauh dari sini, jaraknya cuma 3 jam. Dan mereka beribadah, mereka sholat Jumat, mereka puasa. Dan itu di Riau. Dan ketika mereka berpuasa, ketika mereka sholat Jumat, tapi mereka tetap, tahunan mereka tetap rutin. Yaitu memberikan sesajen tadi kepada laut. Apa kata mereka? Penjaga laut, penjaga sungai. Tujuannya adalah kalau kami jadi nelayan, itu mudah bagi kami dapat ikan. Wah itu parah itu. Orang yang kemudian pakai jimat. Yang pakai jimat. Yang memang niatnya untuk mendapatkan sesuatu dari jimat tersebut. Dulu banyak itu orang-orang datang ke Mekah motong kiswah tuh. Sekarang aja tak boleh. Karena ada polisi yang jaga. Kalau tak ada polisi yang jaga mungkin dipotong juga itu. Jadi perbuatan syirik ini banyak. Nah syirik sekarang itu kalau kata Buya Hamka, sekarang ini syiriknya syirik modern gitu deh. Syirik modern. Kalau kata Gus Bahat tuh begini, ada orang yang tidak bisa hidup tanpa ATM katanya. Jadi kalau ada orang tidak bisa hidup tanpa ATM kata Gus Bahat, itu berarti tandanya syirik modern. Kenapa begitu? Oh bisa dia tidak bisa hidup tanpa ATM. Kalau tak ada ATM stres otaknya. Kalau tidak ada HP stres otaknya. Kalau tidak, apalagi kalau tidak ada internet, itu lebih parah lagi. Maka pernyataannya sama, sederhana. Ketika orang begitu tertekan, ketika orang begitu berharap terhadap internet, itu sudah merubah. Hati-hati. Sesuatu yang kita harapkan kemudian menafikan keberadaan Allah di situ, jatuhnya kita syirik. Dan saya menukil dari perkataan Gus Baha dan Syekh Ramadan Al-Buti ketika beliau mengingatkan murid-muridnya tersebut begitu. Jangan kalian jadikan cinta dunia itu sebagai bentuk menafikan keberadaan Allah. Seakan-akan Allah tidak punya peran di situ. Dan itu bisa dijatuhkan kesyirikan. Baik. Ana aghna syuraka anis syirki, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa. Kata Nabi, ketika ada orang yang melakukan perbuatan syirik, maka aku meninggalkan mereka. Bahkan Allah tak mau bersama dengan mereka. Perbuatan yang kedua, yang mereka kategorinya merugi, tapi kemudian amal ibadah mereka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita harus hati-hati dalam melakukan perbuatan.
Mohon maaf, banyak orang yang kemudian menderita penyakit. Banyak orang yang kemudian tidak sembuh-sembuh dari penyakit. Tapi jangan ketidaksembuhan kita terhadap penyakit itu menggugurkan keimanan kita. Jangan sampai menggugurkan keimanan kita. Ketakjuban kita atau rasa takjub itu. Takjub kita terhadap seseorang yang mampu memberikan sesuatu. Dan ini mohon maaf, kebodohan itu ditontonkan itu. Kebodohan ini sudah dipertontonkan gitu. Bahkan mohon maaf, dengan mayoritas muslim itu bisa mempertontonkan kebodohan. Itu kan lucu. Seorang profesor masa bisa percaya dengan Kanjeng Dimas yang bisa mengeluarkan duit? Itu ndak gila kita, Pak. Stres itu. Tapi mereka mengatakan, oh dia alim. Coba. Jadi yang bisa memberikan keselamatan kepada orang kepada manusia adalah selain daripada ilmu, iman. Ilmu itu selain daripada ilmu adalah iman. Kita harus kuat iman, Pak. Masa pawang hujan, kemudian pawang banjir yang kemudian didatangkan hanya untuk menunjukkan atau menghilangkan. Kemana Allah? Bagi mereka kemana? Bukan tidak ada para ulama di situ. Bukan tidak ada para ulama. Tapi mengapa yang mempertontonkan kebodohan di tempat yang mayoritas muslim dan kuat-kuat, keislaman mereka kuat. Baik. Kemudian perbuatan selanjutnya, perbuatan yang ketiga yang bernilai atau perbuatan yang kemudian tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka mencari kebahagiaan di dunia, ini sudah kita sampaikan pada permasalahan 20 yang membatalkan syahadat. Sudah kita sampaikan di awal-awal itu. Ada orang-orang yang memang cinta dunia. Orang-orang yang cinta dunia. Orang yang cinta dunia itu, Bapak Ibu sendiri bisa melihat apa yang dimaksud. Kalau menurut Syekh Al-Ghaithi, kata Syekh Al-Ghaithi itu, orang yang cinta dunia itu yang kerjaannya memang menumpuk harta. Orang yang kemudian tidak pernah adil terhadap dirinya. Artinya dunia yang dia kejar saja. Dia kadang-kadang pergi pagi pulang pagi lah, itulah bahasanya. Pergi pagi pulang sehingga dia tak melihat keluarganya. Yang keempat, orang yang dianggap rugi, orang yang tidak mau bersilaturahim. Nah, ini kenapa kau tak datang ke rumah tetanggamu? Aku ada kesibukan. Bapak Ibu mohon maaf. Ketika ada undangan Bapak Ibu, tetangga kita, itu kita wajib Bapak Ibu untuk mendatangi, itu wajib. Hukum mendatangi undangan itu wajib ketika kita diundang. Kecuali memang ada uzur yang betul-betul uzur. Kalau tidak ada uzur sama sekali, itu hak dan kewajiban Pak berlaku. Hak dan kewajiban berlaku. Apa yang disebut dengan hak dan kewajiban yang berlaku itu? Bapak Ibu punya kewajiban kepada tetangga. Tetangga punya kewajiban kepada Bapak Ibu. Dan itu haknya mereka. Haknya kita kewajiban tetangga, haknya tetangga kewajiban kita. Salah satunya adalah ketika mereka mengundang kita, itu kita wajib datang. Bahkan mohon maaf, kita kadang tak kenal dengan tetangga. Apalagi kalau kita tinggal di perumahan. Itu tadi sebab pergi pagi pulang pagi, kapan interaksinya? Tak pernah kita berinteraksi. Memperbanyak silaturahim itu perbuatan yang paling baik, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, jadi ketika ini lucu. Ketika Umar bin Khattab itu berjalan dengan para sahabat, ditanya, kau kenal dia? Tidak, katanya. Padahal tinggal sama. Apa kata Umar bin Khattab? Celaka. Wailak, itu perkataan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Kau tak kenal dia, yang tinggalnya tak jauh dari rumahmu, celaka, katanya. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kita kadang-kadang, oh itu orang baru, padahal sudah 3 tahun barunya gitu. Kita nggak kenal. Ya mungkin karena kita yang kurang silaturahmi atau sebaliknya. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, manusia yang suka menyimpan keburukan orang lain dalam hatinya. Ini tak hanya gibah saja. Kalau gibah mungkin lebih. Selama ini yang kita paham, amal ibadah yang diberikan kepada orang lain adalah kalau kita makan daging kawan sendiri itu gibah saja. Yang kita pahami cuma gibah. Tapi kalimat lain adalah zalim. Kemudian hanya menyimpan keburukan orang lain. Hanya menyimpan keburukan orang lain.
Jadi sebaiknya jangan tahu dengan keburukan orang lain. Sebaiknya jangan tahu dengan keburukan orang lain. Banyak di antara kita yang menyimpan keburukan orang lain. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan. Ini harus kita sampaikan. Ghibah yang diperbolehkan begini. Ketika orang tersebut, misal si A itu tahu akan kejelekan si B, maka dia menyampaikan kejelekan ini kepada orang yang betul-betul disegani secara alim, mengerti agama dan dihormati dan disegani dan berperilaku baik. Itu yang lebih tepat. Sehingga kemudian kita sampaikan untuk memberikan kebaikan dan nasihat kepada orang yang kemudian tidak baik tadi. Dan itu boleh, diperbolehkan. As-sulhu bainahum, untuk mendamaikan di antara mereka, boleh. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, ketika kita tahu kejelekan orang lain, misal si A dan si B, suami istri berantem, kita tahu itu aib rumah tangga mereka, kita boleh sampaikan kepada alim, orang yang mengerti agama untuk memperbaiki rumah tangga tersebut. Dan itu diperbolehkan, dengan catatan tidak ember. Arti ember itu tidak sampai kita ini tidak menyampaikan kepada yang lain, tapi dengan catatan tujuan kita sulhu bainahum, dan itu diperbolehkan. Apakah itu bagian daripada ghibah? Sebagian ulama mengatakan tidak ghibah, tapi sebagian lagi mengatakan tetap ghibah, cuma ghibahnya untuk kebaikan. Tapi terlepas daripada itu tidak ada yang diperbolehkan. Apalagi kita membicarakan, oh si A itu bisa kok kita anggap terpandang, tak, belum tentu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa poin yang kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi refleksi kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita untuk bisa lebih baik menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita sampaikan hari ini di pagi hari ini Allah ridai, Allah rahmati dan Allah berkahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik ya hayyun ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al ahillatana min ahli al-Qur'an alladhina nahnu khasatuk wa ahluk ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.